buzzer Prabowo yang juga seorang komisaris yang ngamuk-ngamuk. Gegara Presiden Jokowi dituding ngebuntutin kampanye Ganjar Pranowo. Nah, Presiden Jokowinya aja santai. Kenapa lu yang sewot? Jadi memang sekarang ini banyak sekali tudingan kepada Presiden Jokowi yang dianggap membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Bahkan jauh sebelum masa kampanye dimulai. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari buzzer Prabowo yang juga seorang komisaris yang ngamuk-ngamuk. Gegara Presiden Jokowi dituding ngebuntutin kampanye Ganjar Pranowo. Nah, Presiden Jokowinya aja santai. Kenapa lu yang sewot? Jadi memang sekarang ini banyak sekali tudingan kepada Presiden Jokowi yang dianggap membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Bahkan jauh sebelum masa kampanye dimulai. Nah, ini kan kemudian sudah dibantah oleh pihak istana, kemudian oleh pihak Presiden Jokowi sendiri, ini juga dibantah. Nggak ada itu namanya ngebuntutin. Lagian buat apa? Katanya kan seperti itu. Tapi pada faktanya, kenyataannya, selama 3 bulan terakhir ini setidaknya sudah ada 3 kali Presiden Jokowi ini mengunjungi kota atau tempat setelah Ganjar Pranowo selesai mengunjungi tempat itu. Kebetulan sekali ya, 3 kali. Berdasarkan catatan saya, ini ada 3 kali selama 3 bulan terakhir ini. Yang pertama ini di Lampung, tanggal 27 Oktober 2023. Ganjar Pranowo datang ke sana kemudian untuk memeriksa atau melihat-lihat kondisi jalan rusak yang dulu sempat viral. Karena Gubernur Lampung dulu Arinal Junaidi yang kemudian ditegur oleh Presiden Jokowi, kemudian Presiden Jokowi datang dengan naik mobil kepresidenan tapi seperti rasa naik kuda, itu kemudian viral dengan cengengesannya. Nah, Pak Ganjar ini kemudian datang tanggal 27 Oktober. Nah, besoknya, tanggal 28 Oktober, Presiden Jokowi itu juga datang ke Lampung dengan mengecek kembali kondisi jalan rusak yang pada waktu itu. Itu kebetulan yang pertama. Lalu yang kedua, belum juga masuk masa kampanye. Di tanggal 20 dan 21 November, Pak Ganjar ini datang ke Papua, ke Sorong. Di sana, Pak Ganjar ini kemudian diterima dengan baik, diberikan penghargaan, kemudian diberikan mahkota yang ini sebagai bentuk penghormatan, sebagai warga kehormatan bagi masyarakat Sorong. Lalu kemudian di tanggal 22 Novembernya, Presiden Jokowi juga datang ke Biak Numfor. Di sana main bola. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang ada pesan tersirat. Kenapa Presiden Jokowi kemudian datang ke sana, main bola bersama anak-anak di sana dengan menggunakan nomor punggung 23. Ini ada pesan-pesan tersendiri. Tapi yang jelas itu adalah sebuah kebetulan yang kedua. Lalu kebetulan yang ketiga, ini terjadi pada saat masa kampanye. Baru-baru saja. Tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember kemarin, Pak Ganjar ini kemudian datang ke NTT dan ke NTB untuk bertemu dengan para uskup di sana. Lalu di tanggal 4 Desember, Presiden Jokowi juga datang ke NTT untuk meresmikan rumah sakit dan gereja katedral. Nah, ini kan menjadi sebuah kebetulan yang terlalu sering dan terlalu disengaja kalau bagi saya. Kenapa ini bisa dalam 3 bulan berturut-turut, ini bisa terjadi 3 peristiwa yang juga sama dan berturut-turut. Dan kalau kita melihat di NTT, kemudian Pak Ganjar bertemu dengan para uskup, sementara besoknya Presiden Jokowi datang meresmikan gereja katedral, ini juga seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tapi kita tidak tahu itu apa.
Yang jelas beberapa masyarakat atau beberapa orang yang paham tentang karakter Presiden Jokowi juga memahami itu. Tapi kalau bagi saya, terus terang, saya nggak paham. Maksudnya ini gimana? Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa Presiden Jokowi ini membuntuti Pak Ganjar, itu sudah dibantah oleh Istana, oleh Kementerian Sekretaris Negara, lalu kemudian juga oleh Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa jadwal kunjungan Presiden ini bukan mendadak. Sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, lalu kemudian kedatangan Presiden ini ke suatu tempat itu pasti ada tujuannya, pasti ada sasarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin nggak kalau misalkan jadwal yang sudah disusun selama 3 bulan sebelumnya bisa dirubah? Sangat mungkin. Keputusan MK aja bisa dirubah. Apalagi cuman sekedar jadwal. Jadwal kunjungan. Toh, tiket ini pesawat nggak beli. Naik pesawat kepresidenan. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu kondisional. Sangat bisa. Nah, itulah yang membuat sebagian masyarakat ini pada akhirnya sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Presiden Jokowi. Jadi seolah-olah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu sudah tidak dipercaya lagi oleh sebagian masyarakat Indonesia ya, karena berbagai polemik yang sekarang terjadi khususnya di dunia politik. Nah, sekarang dengan santainya tanggapan dari Presiden Jokowi, kemudian beliau mengatakan tidak ada, sudah dijadwalkan 3 bulan sebelumnya dan lain sebagainya. Justru sekarang buzzer dari Prabowo Subianto yang ngamuk-ngamuk. Ada nih di media sosial, di Twitter atau di X. Dia ini adalah seorang komisaris sebetulnya. Namanya Dede Budiarto, centang biru dengan akun @kangdede78. Dia ini diketahui adalah seorang komisaris BUMN di PT Pelni yang memang belakangan ini sering terlihat di cuitannya itu sangat menjilat Presiden Jokowi. Dan dia cenderung lebih banyak ngebelain Prabowo Subianto. Mungkin kalau bagi saya, dalam kacamata saya, kemungkinan dia ini nanti di 2024 takut kehilangan jabatannya. Makanya dia ingin menjilat, lalu kemudian supaya dengan harapan nanti di 2024 dia dijadikan komisaris lagi. Dan siapa tahu bisa jadi menteri misalkan, kan seperti itu. Nah, terakhir dalam cuitannya, ini saya tampilkan, dia ini mengatakan menuduh bahwa tim ses dari Ganjar Pranowo ini kemudian kasakusuk untuk meminta jadwal Presiden Jokowi, kemudian berkunjung ke tempat yang akan dikunjungi Presiden Jokowi, kemudian membuat framing jahat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, seperti itu tujuannya buat apa? Ngapain Pak Ganjar itu kemudian memframing jahat, lalu kemudian meminta jadwal kunjungan Presiden Jokowi dan mendahului itu, kemudian memframing seolah-olah Presiden Jokowi membuntuti. Sekarang manfaatnya itu buat apa? Nggak ada sama sekali. Kalau misalkan memang itu sengaja mau dilakukan, harusnya di setiap kunjungan Presiden Jokowi dilakukan itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Justru kenyataannya selama 3 bulan berturut-turut ini, kejadian yang berturut-turut juga selama 3 bulan ini, seolah-olah memang yang dilihat oleh masyarakat, Presiden Jokowi ini kemudian membuntuti apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Ada kemungkinan spekulasi yang kemudian menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Jokowi setelah Pak Ganjar ini untuk menutup atau menghapus jejak dari Pak Ganjar. Ada spekulasi yang seperti itu. Lalu kemudian juga ada yang beranggapan bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah justru untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar. Ini juga spekulasi masih berseliweran. Tapi kita tidak mau membahas terlalu dalam yang masalah itu, tapi yang jelas stigma atau pandangan masyarakat terhadap Presiden Jokowi sekarang sangat-sangat negatif. Nah, kembali lagi ke Dede Budiarto ini, kemudian dengan apa yang disampaikan itu, dia justru malah dirujak oleh netizen. Malah mengungkit-ungkit masa lalu Dede Budiarto ini yang dulu kabarnya pernah menggunakan jasa waria tapi tidak mau bayar dan sebagainya. Akhirnya itu yang bermunculan. Tapi yang jelas kalau bagi saya, kenapa dia kemudian sudah menjadi komisaris BUMN, lalu sekarang juga masih menjadi buzzernya Prabowo, ya
Kemungkinan besar adalah karena dia tidak mau kehilangan jabatannya dan syukur-syukur siapa tahu nanti di 2024 bisa naik level. Kan seperti itu. Karena apa? Ya karena takut kehilangan mata pencaharian. Nah, sekarang kemarin ini Pak Ganjar berkunjung ke IKN, Ibu Kota Nusantara yang ada di Penajam, Pasir Penajam di Kalimantan. Beliau di sana bersama dengan Pak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan TPN, kemudian meninjau lokasi di sana, lalu mengambil berkesimpulan bahwa ini harus dipercepat. Karena apa? Karena memang selain ini sudah menjadi undang-undang, Pak Ganjar kan di beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa ketika Undang-Undang IKN ini sudah disahkan dan sudah menjadi undang-undang, wajib baginya untuk melaksanakan itu. Karena memang kita tahu konsistensi Pak Ganjar kepada konstitusional, kepada segala macam undang-undang. Nah, tapi ini tidak hanya semata-mata karena ini sudah menjadi undang-undang dan harus dilaksanakan. Tapi karena lebih kepada kenapa harus meneruskan IKN ini demi untuk pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Itu yang jauh lebih penting. Karena ketika nanti di sana sudah ibu kota baru, ibu kota Nusantara ini sudah hadir di sana, lalu kemudian juga akan membawa efek ekonomi yang begitu besar di lingkungan sekitarnya, kemudian nanti para ASN, para pejabat semua berkantor di sana dan sebagian besar juga berdomisili di sana, maka itu akan membawa banyak sekali efek, manfaat ekonomi, manfaat pembangunan bagi wilayah sekitar IKN itu. Itu yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar kalau misalkan terpilih menjadi presiden nanti. Nah, sekarang kan yang menjadi PR sangat besar adalah bagaimana caranya mencari investor. Yang kabarnya beberapa dari mereka ini sudah kabur karena mungkin kehilangan kepercayaan dan sebagainya. Nah, sekarang ini bagaimana caranya pemerintahan ke depan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini meyakinkan lagi investor untuk bisa menanamkan saham mereka, investasi mereka ke IKN. Itu yang menjadi PR-nya. Yang jelas, kita masih akan melihat di 1 atau 2 hari ke depan. Apakah Presiden Jokowi ini akan berkunjung ke IKN atau tidak. Kalau misalkan itu terjadi, berarti ini adalah kebetulan yang keempat. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk komisaris yang nyambi jadi buzzer. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tetap tegakkan konstitusi.